Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priani Ningsi, mahasiswa dari Universitas Batanghari Jambi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap Ananda semuanya masih tetap semangat belajar di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Apabila tidak ada keperluan untuk keluar rumah, lebih baik tetap di rumah, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Apabila memang sudah kepepet keluar rumah, lebih baik gunakan masker. Bukan lebih baik, tapi diharuskan memakai masker, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Nah, pada minggu ini saya akan menjelaskan tentang kebermaknaan dan daya tarik novel. Novel merupakan suatu karya sastra. Jadi, sebelum kita membahas novel, kita akan membahas terlebih dahulu interpretasi karya sastra. Secara garis besar, karya sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya. Nah, karya di sini terbagi lagi menjadi dua, karya tulis dan karya lisan. Jadi berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat atau suatu hal yang pernah terjadi pada seseorang, jadi ceritanya dituangkan dalam bentuk karya sastra. Kemasannya itu biasa estetis. Estetis di sini maksudnya keindahannya, mengandung nilai keindahan. Bahasa yang digunakan, bahasa yang indah, yang elok, yang cantik. Nah, sastra terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, dan yang ketiga ada drama. Prosa terbagi lagi menjadi 2, prosa lama dan prosa baru. Puisi terbagi lagi menjadi 2, puisi lama dan puisi baru, dan drama. Secara garis besar, prosa baru itu novel, materi yang akan kita bahas minggu ini. Novel secara garis besar itu merupakan suatu karya sastra yang berbentuk paragraf. Puisi merupakan suatu karya sastra yang berbentuk bait. Sedangkan drama merupakan suatu karya sastra yang bentuknya itu dialog antar tokoh. Jadi cerita yang disampaikan dalam drama itu berupa dialog antar tokoh. Selanjutnya, pengertian novel. Novel merupakan suatu prosa, suatu karangan prosa yang panjang, yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Berarti dalam novel menceritakan hidup dan kehidupan manusia dari awal mula cerita hingga terjadi konflik serta penyelesaiannya, yang mengandung nilai, mengandung amanat. Novel itu kompleks ya, berarti lengkap. Novel itu terdiri dari bab dan sub-sub bab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Nah, penulis novel itu disebut novelis. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel itu yang pertama, tidak habis dalam satu kali baca, satu kali waktu untuk membaca. Yang pertama, novel itu terdiri dari 100 halaman atau kalau dihitung katanya itu 35.000 kata atau sampai 40.000 kata. Ini menurut pengetahuan. Yang kedua itu tema dan alur ceritanya cukup kompleks, berarti tema dan alur ceritanya lengkap ya. Yang ketiga, umumnya membutuhkan waktu minimal 2 jam dalam membaca sebuah novel, itu minimalnya. Yang keempat, itu cerita sebuah novel sangat panjang, banyak kalimat. Berarti dalam novel sering terjadi pengulangan kalimat ya. Pengulangan kalimat, novel itu panjang, ceritanya panjang. Selanjutnya, novel ditulis dengan suatu narasi didukung oleh deskripsi. Berarti ditulis dengan suatu narasi, lalu deskripsi ya yang mendukung novel tersebut untuk agar lebih paham dibaca oleh para penikmatnya. Sifat novel realistis, berarti nyata sifatnya ya.
alurnya berkembang. Nah, untuk alur ini berarti berkembang, bukan hanya menggunakan terpaku dengan novel, bukan hanya terpaku dengan alur mundur saja, bukan pula dengan alur maju. Selanjutnya, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Nah, dalam suatu novel itu bukan hanya satu tokoh, satu pelaku, satu orang, melainkan banyak. Ada yang sampai 10 tokoh, 12 tokoh, dan satu orang tokoh itu tidak hanya memiliki satu karakter. Bisa saja sampai 2 karakter, tapi tidak semua tokoh memiliki 2 karakter. Ada yang satu tokoh, satu karakter. Nah, latar bergerak dan banyak. Berarti latar bergeraknya itu banyak. Terjadi di mana saja. Yang terakhir itu ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa novel itu menceritakan hidup dan kehidupan manusia. Di situ dapat disimpulkan bahwa cerita itu disertai dengan perubahan nasib tokoh utamanya. Jadi dari awal hingga terjadi konflik sampai selesai konflik tersebut, kan ada terjadi yang namanya perubahan tokoh. Selanjutnya, unsur-unsur novel. Unsur novel itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama akan saya ulas intrinsik. Yang pertama, tema itu dalam suatu novel merupakan gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita. Berarti tanpa tema kita tidak tahu inti ceritanya itu apa, pembahasannya tentang apa, kita tidak tahu. Nah, dalam sebuah novel itu tuh dikemukakan dengan menyimpulkan keseluruhan, sehingga sudah kita simpulkan secara keseluruhan, kita akan mengetahui tema novel tersebut. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan pelaku orang dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan itu merupakan watak tokoh, berarti sifat, karakter, ya, tingkah laku tokoh tersebut. Nah, untuk watak itu dalam suatu novel ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu tokoh yang memiliki karakter yang baik, karakter yang bagus, yang baik. Sedangkan kalau antagonis itu karakter yang jahat, ya. Tritagonis itu penengah antara antagonis dan protagonis. Selanjutnya itu latar merupakan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. Berarti latar itu lebih cenderung ke tempat, ke waktu, dan suasana. Contohnya waktu, ya, kita contoh waktu. Kemarin, siang ini, tadi malam, itu merupakan latar waktu. Sedangkan di sekolah, di pasar, di rumah, di puskesmas, itu merupakan latar tempat. Nah, ada lagi latar suasana. Latar suasana seperti ini. Suasana di pasar sangat ramai, sehingga membuat badan terasa panas. Atau suasana di sekolah sepi, karena sekolah belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada alur. Alur dalam suatu cerita itu merupakan jalan, rangkaian cerita. Rangkaian cerita tersebut terbagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, biasanya dalam suatu cerita, novel maupun yang lainnya, itu menggunakan alur campuran. Alur maju, alur mundur. Itu namanya alur campuran. Sudut pandang pengarang. Nah, di sini artinya posisi pengarang dalam cerita itu merupakan orang pertama. Maksudnya pengarang adalah tokoh dalam
dalam cerita tersebut. Sudut pandang orang ketiga itu merupakan sebagai pengamat dalam cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam suatu cerita itu tuh dalam novel biasanya menggunakan majas dan diksi. Jadi dalam suatu novel terdapat majas atau gaya bahasa, juga terdapat diksi pilihan kata. Jadi kata-kata yang ada dalam novel itu harus sesuai dengan antara kata dengan kata selanjutnya itu harus sesuai, sehingga pilihan diksi atau pilihan katanya tepat. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Nah, berarti setelah kita membaca, setelah kita tahu alur yang digunakan, sudut pandang pengarangnya, watak, tokoh dan penokohan tadi, kita akan mendapatkan amanat, nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada nilai moral, ajaran baik secara umum. Jadi dalam nilai moral kita dapat mengetahui ajaran yang mana yang baik, yang mana yang buruk secara umum. Nilai sosial yaitu interaksi antar manusia dalam cerita tersebut, bagaimana interaksi si A dengan si B dengan si C, seperti itu. Nilai budaya berarti jika ada dalam novel tersebut adat istiadatnya seperti apa, entah dalam novel itu membahas tentang suatu budaya, adat istiadat, misalnya kan orang kayu hitam. Nah, di situ mengandung nilai adat istiadat orang kayu hitam. Yang keempat itu nilai estetika. Berarti dalam suatu karya sastra, dalam suatu novel itu mengandung nilai estetika. Nilai estetika di sini berarti keindahan. Nilai keindahannya di mana? Dari bahasa yang digunakan. Selanjutnya pandangan pengarang. Pandangan pengarang dalam novel, maksudnya di sini menafsirkan apa saja yang terkandung dalam novel tersebut. Dalam novel tersebut itu termasuk menafsirkan pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan, berarti antara cerita dan fakta itu ada kaitannya. Itu disebut dengan pandangan pengarang terhadap cerita tersebut, terhadap cerita yang sudah disampaikan oleh penulis. Nah, struktur umum novel. Secara umum struktur novel ada 5. Yang pertama, orientasi, itu asal mula terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Yang kedua, kompilasi. Komplikasi itu merupakan suatu konflik atau berbagai macam konflik yang terjadi dalam cerita, dalam rangkaian cerita. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi itu menentukan nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut. Resolusi itu merupakan penyelesaian konflik. Koda merupakan amanat yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Bisa bertanya langsung melalui Google Classroom atau bisa melalui grup WA atau WA secara langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.